Ibu, bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Minggu depan kita sudah akan menutup tahun liturgi B dengan perayaan hari Minggu, hari raya Tuhan Yesus Raja Semesta Alam. Hari ini persis sebelum kita mengakhiri tahun liturgi B ini, kita diajak merenungkan akhir zaman. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, yang dibaca pada tahun liturgi B ini adalah Injil Santo Markus. Dan kekasannya Injil Santo Markus bercerita tentang akhir zaman ini sebenarnya ada beberapa, tetapi satu saja yang hari ini akan saya angkat bersama ibu bapak, yaitu berbeda dengan Matius dan Lukas. Akhir zaman diberitakan oleh Santo Markus tidak mengikuti runtuhnya bait Allah di Yerusalem. Matius dan Lukas bercerita tentang akhir zaman yang didahului dengan runtuhnya bait Allah. Mengapa? Karena dengan runtuhnya bait Allah, Yudaisme atau keyahudian tidak ada harapannya lagi. Mereka merasa, wah ini sudah habis. The end of the world. Habis. Tetapi Santo Markus yang pertama menulis Injil sebetulnya mempersatukan warta tentang akhir zaman ini menyatu dengan warta yang paling penting dalam angkatan mereka. Bagi orang-orang dan murid-murid Yesus yang pertama yang masih kenal Yesus dari dekat, warta yang paling penting adalah kebangkitan. Lah, maka juga khotbah gereja pertama kali, khotbah para rasul yang pertama kali adalah Yesus bangkit. Baru kemudian seperti anamnese kita, Yesus sudah wafat, Yesus sudah bangkit, dikatakan Yesus akan kembali. Jadi kedatangan kembali anak Allah ini sebetulnya menyatu dengan warta kebangkitan. Sayangnya kemudian bagi generasi selanjutnya, pada generasi-generasi lebih lanjut yang tidak secara langsung mengenal Yesus, hanya mendengar dari pewartaan, warta tentang kebangkitan itu sudah diandaikan saja, sudah diandaikan. Yang paling penting kemudian bagaimana dia datang. Ada pergeseran tekanan, yang satu menekankan hebatnya kebangkitan dan naik ke surga, tetapi pelan-pelan kemudian orang menggeser perhatian pada kedatangan kembali. Maka orang kemudian juga mulai bertanya, kalau begitu datangnya itu kapan? Lah, orang lalu menghitung-hitung. Ramalan yang terakhir yang menghebohkan dunia itu katanya akhir zaman itu datang kemarin pada tanggal 12 Desember tahun 2012. Itu dari penanggalan suku Maya. Tetapi berkali-kali hal seperti itu ada, terbukti apa yang dikatakan oleh Markus, tidak ada seorang pun tahu, bahkan putra pun juga tidak tahu, terbukti lagi. Lalu relevansinya bagi kita apa pergeseran ini? Pergeseran ini harus kita lihat secara utuh dalam pewartaan Markus. Mohon maaf karena kita merenungkan Injil Markus. Bagi Santo Markus, kedatangan kerajaan Allah itu sudah terjadi sejak Yesus datang. Silakan ibu bapak nanti membaca Injil Santo Markus awal, bab 1. Dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan anak Allah itulah yang diceritakan dalam kitab Daniel, maupun juga dalam Injil, maupun dalam bacaan kedua sebagai Imam Agung, yaitu Yesus. Jadi logikanya jelas ya, runtut ini. Bagi Markus, kerajaan Allah itu sudah ada sejak anak Allah itu datang. Maka kemudian kita sekarang ini diajak, lah kalau begitu
Kalau dia sudah datang, lalu kita yang sudah menikmati awal kerajaan Allah, mohon maaf, awal dari akhir zaman itu, lalu bagaimana? Itulah yang ada di dalam Injil Santo Markus bab 1 ayat yang ke-15 yang bunyinya, kerajaan Allah sudah dekat. Lalu apa kata-katanya? Bertobatlah. Ibu bapak, kata bertobat itu menerjemahkan kata Yunani, ibu bapak sudah tahu, yaitu metanoiat. Kata kerjanya, kata sifatnya dan bendanya adalah bertobat. Bertobat bukan sekedar menyesali dosa kekurangan. Bertobat metanoia berarti menstrukturir ulang, menyusun ulang agenda hidup berdasar kerajaan Allah yang sudah ada di tengah kita. Jadi bertobat berarti menyusun ulang seluruh hidup kita, berfokuskan pada Allah yang ada di dalam hidup kita. Hari Kamis malam sebetulnya sudah sejak beberapa minggu sampai Kamis malam saya itu masih bingung. Karena apa? Karena pada hari Jumat kemarin gereja kita ini ada banyak pengantin yang mau dinikahkan pada hari Jumatnya. Saya merasa aneh. Biasanya yang laris itu hari Sabtu. Kok ini hari Jumat pada daftar semua? Tadinya lebih dari 4, tetapi berhubung kita hanya bisa menampung 4, terpaksanya hanya 4 yang menikah di sini, beberapa yang lain di tempat lain. Baru kemudian pagi harinya ketika saya melihat undangan salah seorang pasangan pengantin, saya baru ngeh. Saya mengangguk-angguk, oh ini nampaknya masalahnya. Kenapa? Karena hari Jumat itu tanggalnya tanggal manis menurut mereka, yaitu 12, 11, 21. Dan lebih manisnya lagi apa? Undangan yang saya terima itu angka 2-nya itu dibentuk angsa yang berhadap-hadapan. Jadi 1, 2 angsa, 1 angka 11 di tengahnya itu dibuat seperti huruf I, di atasnya ada jendol-jendolnya gitu, lalu dikasih mata. Ini 2 orang. Lalu angsanya begini, cid. Di sininya 1. Saya baru, oh alah Gusti, nyun kawulasan, saya bilang gitu. Aduh. Oh. Artinya apa? Artinya orang ini menyusun hidupnya, menstrukturir agendanya dan seluruh hal dalam hidupnya sebelumnya ini pada tanggal 12, 11, 21 ini. Nampaknya ada banyak godaan yang mengajak kita menyusun hidup kita itu sesuai dengan arus apa saja yang sangat menggoda. Sampai-sampai ada sopir yang karena ingin eksis dan makin banyak followernya, ketika ngebut mengunggah videonya ketika ngebut sampai akhirnya mendapat kecelakaan. Coba godaannya apa? Arus zaman media sosial yang membelokkan fokus hidup kita. Lah, Ibu Bapak, pada hari Minggu ini sebelum kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam, kita diajak menyusun ulang seluruh rencana hidup kita. Pusatnya bukan pada apa-apa, pusatnya adalah pada Allah yang hadir ada di dalam hidup kita. Itulah Sang Emmanuel. Semoga renungan ini bisa menghantar kita mengutuhkan seluruh tahun liturgi kita bersama Santo Markus yang akan kita puncai pada hari Minggu besok. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin.